Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang perbedaan antara Upwork dengan Fiverr. Upwork dan Fiverr adalah dua platform online yang menggabungkan antara klien atau perusahaan ya, atau individu sebenarnya bisa juga, dan juga freelancer, si penjual jasa. Nah, kedua perusahaan ini menawarkan berbagai macam jasa sebenarnya ya, mulai dari desain grafis, penulisan gitu ya, content writing atau apapun lah, terus juga bikin website, terus juga bahkan sampai ada berbagai asisten untuk berbagai layanan gitu ya, kayak misalnya customer service, sales, dan lain sebagainya. Nah, untuk perbedaan utama antara Upwork dan Fiverr adalah kalau Upwork itu dia lebih cocok untuk proyek-proyek yang sifatnya itu besar dan jangka panjang. Klien atau si pencari jasa di Upwork ini biasanya dia posting dulu ya pekerjaan yang sangat detail gitu, dan itu ada requirement-nya dan apa aja yang dia butuhkan dan lain sebagainya, itu detailnya tuh diisi lah. Dan dari situ si freelancernya atau si penyedia jasanya itu dapat mengajukan proposal terhadap project-project tersebut. Nah, freelancer di Upwork ini juga memiliki banyak kontrol ya atas tarif mereka, termasuk juga opsi sampai bisa penagihan itu dibikin per jam gitu. Jadi kalau sebagai freelancer ya, kalau misalnya kalian mungkin punya spesialisasi di satu bidang terus kalian pengen apply sebagai freelancer di Upwork, itu mekanismenya seperti itu. Jadi kita ngebid lah, bahasanya ada project-project terus kita bid lah dengan tarif yang kita tentukan gitu ya. Kita nggak propose lah konsepnya. Nah, sedangkan di Fiverr sendiri ini lebih cocok untuk proyek yang sifatnya itu kecil dan juga jangka pendek. Klien atau perusahaan atau si pencari jasa di Fiverr itu dia konsepnya dia yang nyari. Jadi dia nyari freelancer berdasarkan berbagai kategori layanan. Dan setelah itu dia pilih freelancernya, kemudian si freelancer akan ada ngobrol tuh kan sama si pencari jasanya atau si perusahaannya. Setelah itu si freelancer barulah dia menawarkan gig atau proposal lah dengan harga yang telah ditentukan. Mungkin untuk lebih ringkasnya kalian lihat aja tabel yang ada di sini ya. Jadi ini gue kasih ilustrasi tabelnya seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini untuk perbedaan dari cara menemukan freelancer. Kalau di Upwork itu si klien atau si perusahaan yang lagi nyari jasa itu ya, si pencari jasa ini dia membuat postingan kerjaan. Sedangkan kalau di Fiverr itu dia mencari freelancernya langsung berdasarkan kategori. Jadi dia keywordnya langsung di jasa yang mau dia cari. Misalnya desain ya langsung dia cari, baru ada keluar tuh nongol kategori-kategori dari freelancernya. Termasuk juga di sini ada penjelasan dari sisi tarif, di mana biasanya kalau di Upwork itu dia ada tentukan dia bisa flat rate atau juga bisa dibuat per jam. Sedangkan kalau di Fiverr itu flat rate aja gitu ya, dia digebuk sekali gebuk, ya udah lu mau desain ya gue kasih segini gitu. Nah, untuk contoh penggunaannya seperti apa? Oke, untuk di Upwork sendiri misalnya nih gue ambil contoh sebuah perusahaan itu membutuhkan desainer grafis gitu ya untuk ngebuat logo baru gitu ya. Nah, terus ya udah perusahaan itu langsung aja dia bikin postingan pekerjaan lah di Upwork dan menjelaskan dengan detail project tersebut, mulai dari briefnya seperti apa, dia mau logonya kayak gimana, warnanya, fontnya dan lain sebagainya. Dia ada propose lah gitu ya, dia tulis secara detail di proposal pekerjaan itu. Dan nanti si freelancer ini akan nge-apply ke situ. Kemudian nanti si perusahaan tadi ya memilih freelancer terbaik dari berbagai proposal-proposal yang masuk dari si freelancer. Nah, kalau untuk contoh di Fiverr itu biasanya seorang perusahaan atau seorang individu gitu ya membutuhkan jasa video promosi gitu ya untuk produk yang dijual, dia mau bikinin videonya. Nah, si perusahaan tersebut itu bisa nyari freelancer di Fiverr yang sudah punya record, dia biasa bikin video. Nah, setelah dia lihat-lihat freelancernya, kemudian dia ngobrol deh tuh. Nah, kemudian si freelancer itu nawarin harga, nih gue kalau bikin video segini ya harganya. Nah, itu dibeli deh sama si perusahaan itu gitu ya. Nah, itu tadi berbagai fitur dan kelebihan dari Upwork dan Fiverr. Terus apa nih kekurangannya ya? Nah, kalau kekurangan di Upwork ini sebenarnya lebih ke arah komisi sih ya. Upwork ini mengenakan komisi sekitar 10% dari setiap transaksi. Hal ini tentu saja ya pastinya pendapatan kita akan berkurang ya. Kalau misalnya jasa kita jual 1 juta ya jadinya cuma 900.000. Kemudian juga kalau di Upwork itu kompetisinya gila banget ya, karena kan kita saingan ya, banyak banget penggunanya atau usernya atau freelancernya. Sehingga ini kalau kita sebagai freelancer di Upwork itu harus benar-benar bersaing ketat lah untuk mendapatkan sebuah project. Karena tadi projectnya kalau di Upwork itu rata-rata project-project yang jangka panjang atau butuh waktu yang cukup lama untuk mendeliver. Nah, itu tadi kekurangan Upwork. Terus apa kekurangannya si Fiverr? Nah, kalau kekurangan di Fiverr sebenarnya lebih ke arah dia cuma nunggu sih kalau sebagai freelancer ya. Jadi dia cuma ya nunggu aja gitu, kayak marketplace aja konsepnya ya. Kalau ada yang beli, kalau ada yang nyari jasa itu ya baru dia bisa ngobrol lah, bisa chat sama si pencari jasa itu. Dan biasanya juga projectnya yang kecil-kecil dan jangka pendek ya, sekali beli putus, jadi nggak long term lah. Nah, ditambah lagi di Fiverr ini ada potongannya komisi buat Fiverr-nya itu 20%. Jadi ini lumayannya gede banget ya komisi 20% ya. Jadi kalau misalnya kalian jual jasa 1 juta ya akhirnya jadinya cuma 800.000. Oke, itu tadi adalah kekurangan dari sisi aplikasinya ya, atau dari sisi softwarenya. Karena kalau kekurangan yang menurut gua antara Fiverr dan Upwork, jadi gini, kalau di Fiverr atau di Upwork itu kan dia sebenarnya sistemnya rebutan ya. Walaupun yang satu itu dia ngelempar proposal ya si Upwork, kalau si Fiverr itu
kita nunggu dan di approach sama ini kan, tapi tetap itu tuh sebenarnya rebutan lah konsepnya, dua-duanya sama lah. Jadi kita bersaing ketat sama banyak sekali freelancer. Apalagi kalau kita baru gitu ya, kita saingannya langsung sama freelancer yang bener-bener memang bintangnya udah banyak gitu ya, projectnya udah banyak. Karena kan nggak bisa dipungkirin, orang pasti kalau nyari jasa freelancer tuh pasti dia lihat ratingnya, dia lihat track recordnya, dia lihat pengalamannya udah ngerjain apa aja. Jadi ya kalau sebagai freelancer di dua website ini ya pastinya kita harus ngandelin si bintang itu ya, atau si rating dan juga reviewnya gitu. Jadi menurut gue ya agak susah ya kalau misalnya kita harus mulai dari nol ya, meskipun ya bisa-bisa aja dengan usaha yang bener-bener gigih gitu ya, yang bener kita serius, kita pantengin terus, kita cari project, kemudian juga kita ramah dengan itu ya, pastinya ya bisa lah. Nah kalau kalian agak mager orangnya kayak gue yang harus saingan kayak gitu ya, kalian bisa aja cek Paired Indonesia, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Karena kalau Paired itu konsepnya dia konsep headhunter. Jadi ya konsepnya Paired ini mempertemukan perusahaan-perusahaan yang ada di US dengan para pekerja dari Indonesia untuk bisa kerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kalau kalian mau lihat lowongannya sekarang ada apa aja, coba aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena itu ada banyak banget lowongannya. Jadi silakan aja dicek, mungkin aja ada yang cocok dengan skill dan experience kalian. Follow juga sosial media Paired Indonesia di Instagram, di TikTok, dan di LinkedIn buat dapetin berbagai informasi seputar lowongan kerja secara remote. Jadi silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa diaktifkan juga bell notification-nya supaya nggak ketinggalan saat ada video baru berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.